Ya. Tidak seperti saya ya. Ya guys, benar. Saya ini pernah jadi muhibin. Berdoktrinnya luar biasa. Ketika mengawal Habib Bahar pada waktu itu kasus kekerasan, itu saya naik travel Pak Yai. Seragamnya lengkap seperti tentara mau jihad di Palestina. Oh, masya Allah. Lengkap semua ya. Virullah. Seperti itu. Begitu naik travel di perjalanan, sepanjang perjalanan dari Pemalang ke Nusa Kambangan, tempatnya Habib Bahar itu dibunyikan suatu video di dalam mobil itu ceramahnya Habib Rizik. Yang mana ceramah Habib Rizik dalam rangka membahas PKI. Itu kan doktrinnya sangat kuat kan. Oke. Dalam perjalanan kita, jadi kita tertancap bahwa kita ini akan membasmi PKI. Padahal tidak ada nyatanya. Siapa yang kita basmi? Itu hanya ceramah Habib Rizik yang diputar di dalam travel. Yang travel itu berarti semuanya anggota FPI semua? Anggota FPI yang mau berangkat ke Nusa Kambangan. Oke. Itu anggota FPI. Nah, di sepanjang perjalanannya itu membunyikan YouTube yang membahas tentang PKI. Jadi kan terdoktrin seolah-olah gimana ya cara gampangannya mendramatisir sesuatu. Itu mendramatisir, artinya seolah-olah Habib Bahar yang menjadi muridnya Habib Rizik ini sedang dipersekusi oleh pemerintah. Jadi kita harus melawan bahwa pemerintah itu PKI dan lain sebagainya. Itu doktrin tertancap sangat luar biasa. Jadi seperti itu Pak Kiai. Ya gitu lah ya, pengalaman dari mantan anggota FPI yang doktrinnya memang sangat-sangat luar biasa. Ya mungkin teman-teman kita para muhibin ini mungkin ya ada beberapa orang yang mungkin masih eksis di FPI walaupun sekarang FPI itu bukan apa sekarang ya. Sekarang bukan apa? Suatu. Katanya sekarang Front Persaudaraan Islam. Iya, kalau dulu kan Front Pembela Islam ya dibubarkan. Nah sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam gitu kan. Ya. Tapi isinya sama aja sekarang. Sama aja. FPI dulu dengan FPI Reborn sekarang sama aja kan. Itu sedikit pengalaman yang membuat bingung gini Pak ya. Gimana? Bahwa torikoh daripada klan Pak Alwi ini, Habib Rizik, Habib Bahar, bahkan sampai Lutfi itu sama plek seperti Nahdlatul Ulama. Perbedaannya hanya dia itu amar ma'ruf nahi munkar, membubarkan para peminum-peminum ya, membubarkan narkoba, kemaksiatan dan sebagainya. Tapi semua amal ya pada waktu itu sehingga saya kepincut itu kok sama seperti NU gitu loh. Itu sama pada waktu. Jadi saya tidak berpikir bahwa FPI ini berbeda dengan NU. Itu yang membuat saya tergelincir ke situ. Tertarik gitu ya. Ditambah lagi ada kiai-kiai yang mendukung daripada pergerakan FPI itu sendiri. Saya lupa itu kiai siapa itu. Jadi saya berpikiran positif kepada FPI. Dan juga ceramah Habib Rizik itu sangat meyakinkan loh Pak Kiai. Saya dengar itu. Saya kadang mendengar ceramah Habib Rizik pada waktu itu, termasuk Pilpres 2019. Itu sangat meyakinkan, bagaimana orasinya, bagaimana hipnotisnya di atas panggung itu sangat luar biasa. Saya akui itu, dia orator urung, saya akui. Benar. Betul. Apalagi ketika dia diundang di suatu universitas untuk membahas tentang PKI. Bener-bener luar biasa, dia gamblang membahas PKI. Hampir nyatanya yang PKI dia sendiri. Masya Allah. Itu dia yang ngomong ya, bukan saya. Yang PKI dia sendiri. Oke. Beberapa sejarah ada yang menyebutkan bahwa DNA Aidit itu adalah klan Mbak Alwi. Saya ketawa di situ. Wah, lagi sing PKI lu kayaknya jebul ya. Aduh. Baru nyadar gitu kan. Ya kita bro santai kita tidak sepanang, kita tidak begitu serius, tapi ini adalah sebuah fakta nyata ya. Pengakuan langsung dari anggota FPI yang pernah bersama dengan Habib Bahar, mengawal langsung junjungannya dulu ya. Kalau sekarang udah tobat, untung saja dia nggak sampai dipukulin sama Habib Bahar. Aduh, alhamdulillah. Ini harus bersyukur. Syukuran ini antum syukuran kudune nggih. Ada saya menjadi garda terdepan yang melawan mereka semua sekarang. Jadi berbalik arah, Pak Yai. Oh iya. Saya tidak takut benar-benar. Persekusi apapun saya tidak takut. Di Pemalang maupun
di daerah manapun ya, saya tidak takut kepada mereka. Karena memang mereka itu hanya minoritas belaka, hanya gembur-gembur di media sosial dan apa ya? Sebenarnya pengecut sebenarnya, kalau menurut saya pengecut. Pengecutnya? Ya pengecutnya satu, ya, Habibnya itu tidak pernah turun, memberikan komando saja. Betul. Itu serang itu gitu kan. Iya. PKI itu. Iya. Itu persekusi ulama itu ya. Itu zolimir ulama, pemerintah dan sebagainya. Akhirnya Muhibinnya saja yang turun, laskarnya saja yang turun, tidak pernah Habib itu turun. Saya agak berpikirnya. Korban Habib kayak yang katanya itu yang di KM 50. Oh iya, kayaknya kalau saya ikut menjadi bisa jadi korban itu. Ya sebenarnya gini loh Mas ya, seandainya teman-teman kita, saudara-saudara kita para muhibin yang saat ini masih begitu berat dengan para habaib, seandainya panjenengan mau berpikir dengan akal sehat, mencerna dengan akal sehat, seharusnya bisa sadar loh. Iya. Karena apa? Ya seperti yang jenengan sampaikan tadi ya. Para habib ini hanya keluar-keluar di atas truk komando kan. Iya, tidak beratur. Nanti yang terjadi yang di bawah sebab itu adalah laskarnya. Nah, laskarnya ini sendiri adalah orang-orang kita, saudara-saudara kita. Ketemunya sama polisi, ya, dengan aparat keamanan. Akhirnya yang bentrok pribumi dengan pribumi. Yang menjadi korban siapa coba? Ya pribumi, benar. Pribumi dengan pribumi. Kemudian soal masalah nasab ini juga seperti itu, Pak Yai. Iya. Kita diadu domba oleh Habib ya, misalkan Habib suruh menyerang Kiai Imad atau menyerang Gus Abbas. Ya yang turun langsung ya muhibinnya, nanti berlawan dengan kita yang pribumi. Itu liciknya di situ, benar-benar luar biasa. Ya mungkin hanya keluar-keluar memberikan doktrin kesesatan terhadap Kiai Imad, penyimpangan terhadap Gus Abbas. Dia tidak turun sendiri. Itu perlu dilabeli Al-Gedabrusi. Al-Gedabrusi. Iya, oke.